Ngeri ya, barusan cerita sama temen ini, orang cari uang sekarang ini udah nggak peduli batal haram ya, sikat aja. Memang Indonesia ini mayoritas Muslim, Islam, tapi tidak menerapkan hukum Islam. Gimana caranya cari uang, gimana caranya menjaga amanah, gimana caranya dagang menurut syariat Islam, karena Islam itu semua mengatur ya, dari bayi sampai meninggal, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu sudah diatur semua gitu. 24 jam itu diatur semua ya, cara dagang bagaimana, pinjam meminjam uang bagaimana. Ini yang ngeri ini minjem duit itulah, contohnya minjem 20, sebetulnya dia ngincarnya itu asetnya ya, tanahnya, tetap jaminan itu. Ditambahin lagi 20 supaya dia nggak bisa bayar, akhirnya tanahnya diambil ya, secara kerja rentenir, jahatnya minta ampun ya. Seperti itu ya, ekonomi Indonesia hancur lebur ya, hancurnya juga karena riba, karena hukum yang terbaik ya tetap hukum Allah gitu. Karena yang menciptakan manusia Allah, semua udah diatur gitu. Itu cara mudahnya ya, akhirnya ya semerawut begini ya, karena sistem riba ya. Kembali lagi ya, cerita yang tadi nih, tanahnya banyak gitu. Belum lagi ini ada ya macam rumah sakit swasta lah ya, ternyata sampai bangkrut juga, ini aktornya juga dia. Pesen pagar ya, taruhlah pagarnya harga 20 atau 25, laporannya 70, mengerikan sekali ya. Karyawannya sampai banyak katanya dulu ya, tapi ya sekarang ya habis gitu. Ya silahkan aja lah, gunakan akalmu ya, karena kekuatan akal otak ini cuma 12%, kekuatan batin ini 88% ya. Bermain-main dengan hukum Allah ya silahkan aja, kalau kamu kuat gitu. Makan aja uang seperti itu ya, nggak lama. Orang kita hidup di dunia juga nggak lama. Orang-orang sekarang ini paling lama berapa tahun? 100 tahun. Jarang ya. Nggak kayak orang dulu tuh 100 tahun. Makanya hidup yang singkat ini lah, biasa-biasa aja lah. Ya semua orang butuh duit. Saya juga butuh duit. Cuman caranya jangan sampai sulim begitu lah. Banyak jalan, mungkin dia bisa nyicil atau bagaimana, main sita tanahnya orang seperti itu ya. Luar biasa. Yang bagus kan tanahnya dijual, utangnya berapa, bayar, perjanjiannya bagaimana. Ya sesuai aturan Islam. Kalau Islam itu, orang sekarang banyak orang Islam juga nggak menjalankan hukum Islam. Urusan uang ini Masya Allah, pulang dari omong-omong ya, malah ada ini mobil ini kayaknya tiap hari ini sudah platnya D lagi, kalau macetnya kan R ya, keliling minta sumbangan, atau sumbangan dari mana, antara berizin ataupun nggak berizin ya. Buat apa gitu loh. Kadang malu ya, saya juga orang Islam itu. Katanya tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tapi mereka sendiri minta-minta terus tiap hari.
dengan dalih bikin pondok lah, masjid lah. Masjid udah terlalu banyak, tinggal milih masjid yang mana. Bikin masjid, bikin pondok, tapi jadi beban masyarakat. Masyarakat ini sudah dapat tekanan pajak dari pemerintah, masih dapat tekanan lagi dari masjid-masjidnya. Masjid ini harus memberi manfaat ke lingkungan, diringankan orang yang punya utang, yang sakit. Ya contohnya itu, kayak Masjid Jogokarian kan. Kalau model begitu kan orang ada kelebihan mau nyumbang itu juga sesuai sirnya lah, sesuai hati kita. Gak usah merasa paling ahli surga lah. Merasa ahli surga, ujung-ujungnya nggak mau berangkat duluan. Berarti dia takut. Sebenarnya yang dia takutkan ini di dunia ini nggak punya uang. Sudah kelihatan dari manuvernya ya. Masjid udah bagus, layak, ya sudah. Soangan dikit-dikit. Ada lagi ketemuan mintanya, ini mau bikin ini, mau di keramik, mau di ini. Ya kalau masih layak, nggak usah lah. Kalau urusan proyek nggak ada habis-habisnya. Sampai dibikin emas semua pun, ya nggak ada habisnya. Tapi buat apa ya? Kalau masyarakat sekitar masjid ini banyak orang kesusahan, masih banyak yang kelaparan, sakit, banyak utang. Jadi adanya masjid malah menyakiti lingkungan ya. Ada yang sakit toanya nggak mau sedikit dipelankan. Aduh, kacau. Zamannya Rasulullah nggak pakai toa juga Islam tegak. Masjidnya juga sederhana. Karena keimanan itu adanya di dalam dada kita, bukan di bangunan. Di bangunan, bikin ini, bikin itu lah. Belajar Islam di bawah pohon juga bisa. Namanya bangunan kan ya perlu biaya semua gitu, perawatan dan sebagainya. Akhirnya tiap hari keliling minta sumbangan. Sudah di pasar dipajak, minta sumbangan lagi. Aduh. Plat mobilnya D lagi. Berarti D ini kan bayar pajaknya ke Jawa Barat sana ya, bukan Jawa Tengah. Ya inilah kekonyolan-kekonyolan ini. Tapi kita masyarakat ya cuma bisa omong-omong aja. Yes, kita lihat aja. Yang penting kita selamat dunia dan akhirat kita.